Banyak orang mengira bahwa menabung itu hanya soal menyisihkan uang setiap bulan. Tapi tahukah Anda bahwa menabung tanpa strategi yang tepat justru bisa membuat Anda merasa frustasi dan kehilangan motivasi? Penelitian menunjukkan bahwa lebih dari 70% orang yang mencoba menabung tanpa rencana jelas akhirnya berhenti di tengah jalan. Lalu, apa yang sebenarnya salah? Jawabannya terletak pada pola pikir dan cara kita melihat uang sebagai alat, bukan hanya sekedar tujuan. Menabung seringkali diasosiasikan dengan pengorbanan atau menahan kesenangan. Namun, konsep ini sebenarnya tidak sepenuhnya benar. Menabung adalah bentuk investasi emosional yang memungkinkan kita untuk hidup lebih nyaman dan tenang di masa depan. Bayangkan saja, bagaimana perasaan Anda jika suatu hari Anda mendadak membutuhkan uang untuk keperluan mendesak, tetapi rekening tabungan Anda kosong? Ketakutan seperti ini seringkali menjadi penghalang utama bagi banyak orang untuk mulai menabung. Namun, kita bisa membalikkan narasi ini menjadi sesuatu yang lebih positif. Sebagai langkah awal, mari kita ubah perspektif tentang menabung. Menabung bukanlah aktivitas yang mematikan kebahagiaan Anda saat ini, melainkan sebuah strategi untuk menciptakan kebahagiaan yang lebih besar di masa depan. Misalnya ketika Anda menetapkan tujuan untuk membeli rumah atau mobil, atau bahkan untuk liburan impian, tabungan Anda adalah kunci untuk mewujudkan hal-hal itu tanpa stres finansial. Langkah berikutnya adalah memahami bagaimana kebiasaan kecil dapat membuat perbedaan besar. Banyak orang merasa menabung adalah sesuatu yang harus dimulai dengan jumlah besar, tetapi ini adalah mitos yang perlu kita tinggalkan. Bahkan, menyisihkan Rp10.000 setiap hari bisa menghasilkan lebih dari 3,5 juta rupiah dalam setahun. Fakta ini sederhana, tetapi seringkali kita abaikan karena merasa jumlah kecil tidak berarti. Padahal, inilah salah satu rahasia terbesar dalam dunia keuangan. Konsistensi lebih penting daripada jumlah. Selain itu, kita perlu mengidentifikasi pengeluaran yang tidak penting. Coba ingat-ingat, berapa kali dalam sebulan Anda membeli kopi mahal atau langganan layanan streaming yang jarang digunakan? Pengeluaran kecil seperti ini, jika diakumulasikan, sebenarnya dapat menjadi hambatan besar dalam perjalanan menabung Anda. Salah satu trik yang bisa Anda coba adalah melakukan audit keuangan pribadi setiap akhir bulan. Catat semua pengeluaran Anda, dan Anda akan terkejut melihat kemana uang Anda sebenarnya mengalir. Dengan begitu, Anda bisa mulai mengurangi pengeluaran yang tidak perlu dan mengalihkan dana tersebut ke tabungan. Namun, menabung tidak selalu tentang mengorbankan semua kesenangan. Anda tetap bisa menikmati hidup sambil menyisihkan uang. Caranya adalah dengan membuat prioritas. Misalnya, jika Anda ingin makan di restoran mahal, pastikan itu adalah keputusan yang sudah direncanakan, bukan impulsif. Ini bukan hanya soal uang, tetapi juga soal melatih disiplin diri. Penting juga untuk memiliki tujuan yang spesifik dan terukur. Menabung tanpa tujuan yang jelas sama saja dengan berjalan tanpa arah. Anda mungkin merasa puas melihat angka di rekening tabungan bertambah, tetapi tanpa tujuan, motivasi Anda akan mudah hilang. Sebagai contoh, jika Anda ingin menabung untuk dana darurat, tetapkan angka spesifik, seperti 3 hingga 6 kali pengeluaran bulanan Anda. Dengan cara ini, Anda memiliki target yang jelas dan lebih mudah untuk mencapainya. Selain itu, gunakan alat bantu yang tepat. Di era digital seperti sekarang, ada banyak aplikasi keuangan yang dapat membantu Anda melacak pengeluaran dan tabungan. Beberapa aplikasi bahkan menawarkan fitur otomatisasi, di mana sebagian pendapatan Anda langsung masuk ke rekening tabungan setiap bulan. Dengan begitu, Anda tidak perlu mengandalkan ingatan atau niat baik semata. Namun, strategi menabung juga harus disesuaikan dengan situasi keuangan Anda. Jika pendapatan Anda terbatas, fokuslah pada hal-hal yang benar-benar mendesak.
Jangan terlalu keras pada diri sendiri jika Anda tidak bisa menabung dalam jumlah besar. Ingat, setiap langkah kecil adalah kemajuan. Sebaliknya, jika Anda memiliki pendapatan lebih besar, pertimbangkan untuk membagi tabungan Anda ke dalam beberapa kategori, seperti dana darurat, investasi, dan hiburan. Salah satu hal yang sering diabaikan dalam menabung adalah melibatkan seluruh keluarga. Jika Anda sudah berkeluarga, penting untuk mendiskusikan tujuan tabungan bersama pasangan atau bahkan anak-anak. Dengan begitu, semua anggota keluarga memiliki pemahaman yang sama dan dapat saling mendukung. Misalnya, jika Anda dan pasangan sepakat untuk mengurangi makan di luar, gunakan uang yang dihemat untuk menambah tabungan bersama. Ini bukan hanya soal uang, tetapi juga membangun kebiasaan baik yang dapat diwariskan kepada anak-anak. Meskipun menabung adalah kebiasaan yang baik, jangan lupa untuk tetap memberi penghargaan pada diri sendiri. Setelah mencapai milestone tertentu, beri diri Anda hadiah kecil. Misalnya, setelah berhasil menabung 1 juta rupiah pertama, Anda bisa menghadiahi diri sendiri dengan membeli buku favorit atau makan malam sederhana. Hal ini penting untuk menjaga semangat dan motivasi Anda. Pada akhirnya, menabung adalah tentang menciptakan kehidupan yang lebih stabil dan bahagia. Ini bukan hanya soal angka di rekening bank, tetapi tentang bagaimana Anda dapat menjalani hidup tanpa rasa khawatir akan keuangan. Ingat, uang adalah alat yang kita gunakan untuk mencapai tujuan hidup, bukan tujuan itu sendiri. Jadi, mulailah dari sekarang. Tidak ada kata terlambat untuk membangun kebiasaan menabung. Anda mungkin akan terkejut melihat betapa banyak hal yang bisa Anda capai hanya dengan sedikit perubahan dalam cara Anda mengelola uang. Jika Anda merasa artikel ini bermanfaat, jangan ragu untuk berbagi cerita atau tips menabung versi Anda di kolom komentar. Siapa tahu, pengalaman Anda bisa menjadi inspirasi bagi orang lain. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan tips keuangan lainnya. Mari kita mulai perjalanan menuju kebebasan finansial bersama-sama.